mengalami siksa kubur tapi masih saja tidak mengerti. Bohong kasiksa, siksa kubur. Betul enggak? Iya, tidak amanah kasiksa, siksa kubur. Ya. Marah-marah terus, itu siksa kubur, kasiksa. Masa lalu diungkit-ungkit, tambah kasiksa. Padahal ku Allah tetos dikubur, masa lalu sudah lewat. Hiduplah di sini hari ini sekarang kata Allah. Kamu akan bahagia. Masa depan gak usah dipikirkan. Hidup hari ini yang bagus, masa depan ditentukan oleh apa yang kamu buat hari ini. Ngapain mikirin masa depan? Itu namanya the present moment. Aduh, kalau tahu ilmu itu aja, bahagia setiap saat. Hidup itu menjadi perayaan yang luar biasa. Gak ada kesedihan karena tidak terjebak masa lalu, tidak ada khawatir dan cemas karena tidak mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Keren bukan? Otak kita setiap saat memproduksi dopamin, endorfin, zat-zat yang membahagiakan. Wajah kalian jadi cerah. Gak kayak gini. Lalimpe. Maaf ya. Mau dibedakin merah-merah kayak apapun ya. Pancaran dari jiwa yang tidak bersih itu katingali. Tinu kicep nawa ya sudah kelihatan. Orang tidak bahagia itu beda kicep nawa ge. Sudah sampai membuktikan dugaan kita benar atau tidak, sudah eksperimen, belum selesai. Analisis dulu, benar apa tidak. Lalu dibuatlah kesimpulan, lalu kesimpulan itu baru dipublikasi. Oh ternyata nu bener mah kieu. Jadi ini mah aneh. Kita mah metode ilmiah teh dimulai dari publikasi dulu. Dibeja-beja ke batur. Daun paria teh ibu bisa menyembuhkan rematik. Hari ibu tos nuang daun. Acan saya oke. Jadi publikasi dulu. Itulah metode ilmiah amburadul namanya. Harusnya metode ilmiah itu mulai dari identifikasi masalah. Masalahnya rematik kan? Betul enggak? Rematik itu apa? Rematik itu zat purin terlalu banyak. Harusnya cari sumber-sumber purin apa? Makanannya apa? Lihat secara biologi. Oh ternyata sumber purin itu adanya di daging. Adanya di udang. Adanya di cumi. Kan itu. Terus apa hubungannya daun paria jeung cumi? Kan harus ketemu dulu. Betul enggak? Ieu mah batur tidak pohon mah daun paria we Bu, digelang. Leueut we, kumaha hasilna? Teuing. Ya Allah. Nah, inilah kita selama ini publikasinya duluan. Tapi risetnya tidak ada, empiriknya tidak ada. Betul enggak? Yang luar biasa itu, saya kok lihat banyak orang yang nekat ya, mengajarkan agama dengan ilmu katanya. Ceuk jeung cenah, leubet ku beja. Bisa bertahan sih nggak ngerti. Pasti eta ge can ngarasaan apa? Betul nggak? Itu karena sudah mati itunya, metode ilmiah di otaknya. Dan dianggap apa yang dia sampaikan itu benar. Salah siapa? Salah orang. Nah, orang percaya ka manehna. Jadi sebenarnya yang membuat dia menjadi percaya diri itu karena kita percaya. Padahal dia sendiri tidak percaya sama yang disampaikan sama dia itu. Cuma dia terkejut lagi. Loh kok orang lain percaya ya? Itu yang membuat dia ulang-ulang pada orang lain. Jadi profesi. Itu masalah besar ya. Aduh subhanallah. Tapi dah kumaha atunya ngomean aneh sih. Kalian bisanya cuma ketawa. Saya juga gak ngerti kalian tuh mentertawakan siapa. Cek saha yang serikeun sorangan. Siapa tahu yang serikeun saya.
Makanya ada 3 jenis pikiran, hadirin. Ada pikiran kuat, ada pikiran rata-rata, ada pikiran lemah. Kalau orang yang pikirannya lemah, yang dibahas teh batur weh. Kesalahan batur, ekonomi batur, mobil batur, TV batur, imah batur, pagawean batur, pamajikan batur, salaki batur. Tuh, numpang tarik nata. Jadi orang yang pikiran lemah itu yang dibahas tuh orang lain aja. Dari waktu ke waktu yang dibicarakan orang aja. Itu ciri orang yang pikiran lemah. Nah, orang yang pikiran lemah ini daya kritis, daya kreatif, daya kolaborasi, daya komunikasi di otaknya sudah lumpuh. Makanya orang yang seperti itu tidak pernah bertanya pada dirinya. Nah, orang teh jadi resep ngomongkeun batur, boro-boro nanya gitu, resep we. Itu orang yang pikiran lemah. Ada di sini juga. Tahu saya. Tahu. Perlu saya absen? Nah, ada orang yang pikiran rata-rata. Orang yang pikiran rata-rata itu membahas peristiwa atau kejadian. Apa saja peristiwa kejadian dibahas wae. Pagawean teh liang-liang TikTok, Facebook. Apa saja peristiwa dibicarakan aja. Peristiwa kejadian sanajan nimpa batur dibicarakan. Sampai tahu tuh si Anu dengan si Anu sedang gugat cerai. Tahu? Nepi kadinya eta. Telebar eta waktu. Aduh. Nah, orang yang berpikiran kuat, yang dibahas itu selalu ide, gagasan, pikiran-pikiran kritis dan kreatif. Gimana caranya nih hidup saya berguna bagi orang lain? Gimana caranya ya saya husnul khotimah? Gimana caranya ya orang lain tidak berkurang kalau ketemu saya kebahagiaannya? Ide, gagasan. Itu orang yang berpikiran kuat. Saksikan saya, semua orang yang berpikir kuat di semesta ini pasti jadi penguasa dunia. Yang pikiran rata-rata, ya rata-rata. Jika batur. Yang pikiran lemah, ya sudah bahas orang aja tiap hari. Itu yang suka bahas saya ya. Itu lemah pikirannya. Lah yang saya tahu saya kan saya sendiri. Saya aja gak pernah bahas mereka. Yang saya munculkan sekarang ide, gagasan. Gimana orang lain supaya bisa memunculkan metode ilmiah dari otaknya. Gimana orang lain supaya sadar. Gimana orang lain supaya keluarganya tentram, ayem. Gimana caranya? Gimana supaya potensi diri kita itu bangkit. Sehingga kompas diri kita, kompas kehidupan kita itu benar. Sehingga seluruh titipan amanah semesta yang dititipkan Allah kepada kita muncul menjadi satu kekuatan diri. Orang yang berpikiran kuat selalu ide, gagasan. Lihat orang-orang yang berpikiran kuat. Gimana caranya mengatasi yang disebut dengan efek global warming. Bagaimana kita bisa mengatasi efek pemanasan global. Bagaimana caranya supaya oksigen di bumi tetap banyak. Bagaimana supaya lautan tidak terus mengikis daratan. Sehingga suatu saat anak cucu kita akan tinggal di tempat yang berair. Orang yang berpikiran besar selalu menciptakan sejarah besar. Masa tidak tertarik untuk berpikiran kuat seperti itu? Ayo bantu saya. Kita bikin semesta ini dihuni oleh orang-orang yang berkesadaran. Stop kebencian. Jangan tidak suka kepada perbedaan. Karena yang menciptakan perbedaan itu Allah. Wajah kita pun dicipta oleh Allah beda. Bayangkanlah ibu bapak kalau wajah kita sama. Kebayang gak? Sudah wajahnya sama. Sama namanya semuanya Asep. Rek lalaki rek awewe Asep. Coba bayangkan. Empegak liar. Betul gak? Jadi Allah yang menciptakan perbedaan.
Tugas kita hormati. Hormati ciptaan Allah, hargai, terima perbedaan itu. Kalau kita bisa menerima perbedaan, luar biasa. Bapak Ibu, mobil yang ada di depan itu hasil karya dari berbagai macam orang yang diberi perbedaan oleh Allah. Ada yang diberi keahlian membuat ban, ada yang keahlian membuat knalpot, ada yang keahlian membuat turbo, ada yang keahlian membuat karburator, ada yang keahlian membuat injektor, ada yang keahlian membuat noken as, ada yang keahlian membuat kipasnya, ada yang keahlian membuat olinya. Coba, itu bisa menjadi berguna. Kenapa? Karena ada pengikatnya, ada talinya. Sehingga seluruh potensi-potensi yang berbeda itu disatukan. Bukan ditandingkan, disandingkan. Kalian itu lupa diri. Dulu waktu nikah, kan kedua mempelai sudah disandingkan. Sekarang kedua mempelai ditandingkan. KDRT jadinya ya berantem terus. Ya Allah, udah lupa waktu hajatan ya. Itu yang diingat utangnya aja bekas hajat ya. Makanya jangan keterlaluan kalau hajat itu ya. Sampai lupa esensi dari hajatnya apa. Ya. Nikah itu latihan menerima dan menghargai perbedaan. Dua perbedaan disandingkan supaya saling menerima dan menghargai. Tumbuh menjadi manusia-manusia yang dewasa. Bisa menerima perbedaan itu. Bukan dikit-dikit pisah. Dikit-dikit pisah. Nah, dulu pernah ada orang namanya Sokrates. Pernah dengar? Dulu. Nah, Sokrates itu punya murid namanya Plato. Plato punya murid namanya Aristoteles. Itu terus sambung menyambung. Dan kalau kita baca ya. Apa yang disampaikan mereka itu bukan sekedar buah pemikiran. Tetapi hasil dari metode ilmiah yang sudah disarikan menjadi pengalaman empirik. Yang dipublikasikan secara terbuka ke seluruh dunia. Dan siapapun orang yang membaca tulisan-tulisan itu pasti merasa aduh luar biasa ya. Bisa sampai mencapai kesadaran seperti itu. Apa yang dikembangkan oleh Sokrates? Nama metodenya adalah metode Sokratik. Jadi metode Sokratik itu adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pertanyaan sehingga terjadi dialog antara guru dengan murid. Siapa gurunya? Guru itu ada dalam diri kita. Siapa murid? Murid itu kita. Semua kita ini murid, termasuk saya. Saya ini murid. Murid yang sedang belajar di sekolah kehidupan. Makanya murid dari kata uridu. Uridu itu artinya orang yang berkehendak. Kehendak apa? Kehendak untuk mengetahui sesuatu yang dia tidak tahu. Itu namanya murid. Nah sebetulnya setiap murid itu sudah punya gurunya. Guru sejatinya ada di sini. Tapi guru sejatinya selama ini tidak pernah didengar. Sehingga suara guru sejati itu nyaris tak terdengar lagi. Yang ada di sini yang bercokol adalah suara diri palsu. Itulah yang disebut dengan ego. Silahkan Bapak Ibu terus menerus ikuti egonya. Hancur kehidupan kita. Karena kita sujud kepada ego. Ego itu adalah bagian dari diri yang selalu tidak bisa sujud. Dalam bahasa kitab suci, ego itu disebutnya iblis. Syaitan. Jadi yang namanya syaitan, iblis itu ada dalam diri kita. Wujudnya adalah diri palsu kita. Ego kita sendiri. Coba lihat, ego itu selalu membawa kehancuran. Dan ego itu selalu ingin menang. Dan setiap kali ingin menang, dipenuhi keinginannya. Makin besar tuh tubuh ego. Karena kita yang ngasih nutrisi. Lihat, mohon maaf orang-orang. Mengerikan semua. Gampang tersinggung, gampang marah. Ya, tersinggung sendiri, sudah tersinggung sedikit langsung. Pencemaran nama baik. Dan ego selalu menganggap
Kejahatan itu harus dilawan dengan kejahatan. Kekosongan harus dilawan dengan kekosongan. Ketidakwarasan harus dilawan dengan ketidakwarasan yang sama. Itu ego. Kesadaran gak begitu. Kalau kesadaran itu belajar memahami, belajar memaklumi, belajar menerima. Karena orang lain itu berbeda. Terima setiap orang lain apa adanya. Karena apa? Mereka itu dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda. Dibesarkan di pendidikan yang berbeda. Program yang di otak mereka berbeda. Jangan paksa mereka harus seperti yang kita mau. Terima semua orang apa adanya. Gak ada masalah. Konflik itu karena kita tidak memberi ruang di otak kita untuk menerima kehadiran orang lain yang berbeda dengan kita. Masalahnya adalah ruang dalam diri kita yang terbatas. Jadi metode Sokratik itu adalah keterampilan berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Oke, kita beri contoh. Ya. Beri contoh. Kalau di perguruan tinggi ada yang namanya problem based learning. Pembelajaran berbasis problem. Makanya sekarang kurikulum baru dirancang supaya guru itu di kelas menghadirkan masalah. Supaya pembelajaran berbasis problem. Sehingga problem itu dipecahkan bersama. Sehingga siswa mengalami keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Hasil belajar itu bukan berapa banyak pengetahuan yang diinstalkan di otak orang. Tetapi bagaimana dia punya keterampilan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Karena hidup tidak pakai knowledge, hidup itu pakai keterampilan berpikir. Hasil pendidikan itu adalah keterampilan berpikir, bukan berapa banyak knowledge yang diinstalkan ke sini. Makanya menghafal itu, mengingat, itu adalah keterampilan berpikir paling rendah. Di atas itu adalah memahami, di atas itu ada menerapkan, di atas itu ada lagi namanya menganalisis, di atas itu ada mengevaluasi, di atas itu ada lagi keterampilan berpikir paling tinggi namanya mensintesa. Pengetahuan itu disintesa menjadi sesuatu yang siap pakai. Gitu gak belajar? Waduh, mengingat aja yang paling rendah. Tadi masalah, betul gak? Saya ingat gampang, pohon. Bapak Ibu lihat, Quran surat Al-Fatir ini. Kelihatan dari belakang? Oke. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Sekali lagi. Neraka bukan soal masa depan. Neraka bukan ciptaan Tuhan. Neraka adalah kreasi kita sendiri. Di Quran surat Hud dikatakan, neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Jadi neraka dan surga bukan masalah geografis, tapi masalah psikologis. Ternyata neraka dan surga sudah kita rasakan di sini, saat ini, sekarang. Begitu kita mendengarkan kekuatan positif dari dalam, maka ini jadi surga. Begitu kita mendengarkan ego yang bicara, ini jadi neraka. Tergantung ini mau dikuasai siapa? Mau dikuasai kesadaran atau dikuasai oleh ego atau diri palsu. Dan kita sudah berpengalaman bukan? Sudah berpengalaman tentang itu. Baik, kita lihat. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Di mana? Di sini. Kenapa dia berteriak? Dia sedang disiksa oleh egonya. Sedang disiksa oleh diri palsunya. Coba lihat, orang yang pengen menang sendiri, yang menang-menangan dalam hidup, lihat coba. Kesiksa enggak? Kesiksa. Selalu ingin orang lain hormat sama dia, orang lain tunduk sama dia, orang lain harus mengalah sama dia. Dia pikir dia menang, padahal dia itu kalah. Kenapa? Karena dia sedang memberi nutrisi pada egonya. Lama-kelamaan dia semakin sombong, tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan kegelapan. Akibatnya apa? Ketika ego menguasai dirinya, puncak ego itu pasti kehancuran. Tapi kalau dikuasai oleh kesadaran, puncaknya kesadaran pasti ya kebaikan. Bapak Ibu, pernah di sini ada rasa kejengkelan, rasa kebosanan, marah, benci? Pernah? Siapa yang mengendalikan diri kita? Ego. Tinggal di mana kita berarti? Neraka. Terbakar? Coba, lihat orang marah. Sedang dibakar oleh
egonya, sedang dibakar oleh dirinya sendiri. Matanya melotot, bibirnya monyong. Betul? Keluar dari sini kata-kata yang menjijikan. Dan dia pikir ketika dia mengeluarkan kata-kata yang menjijikan, dia sedang melemahkan ego. Tidak, dia sedang ngasih nutrisi pada ego. Besok akan mudah marah lagi. Besok, aduh kayak gitu ya. Itu sudah gosong itu di dunia ini. Ini sudah terbakar oleh api neraka yang dibakar oleh egonya sendiri. Coba, banyak gak orang kayak gitu? Banyak sekali, Bu. Bukan banyak. Jadi kalau lihat manusia itu mengerikan. Ya. Sulit memaafkan, sulit memahami, gampang menghakimi. Luar biasa. Nah, itu produk dari ego. Sebetulnya ketika diizinkan ego menguasai diri kita, sebenarnya kita sudah tinggal dalam neraka. Di sini saat ini sekarang. Silakan buktikan. Bapak Ibu kalau habis marah-marah, sok kaduhung. Betul? Apalagi nonjok-nonjok tembok ya. Ya. Tangan sakit, betul nggak? Ya. Terus bonyok-bonyok lagi ya. Tembok rusak lagi. Betul nggak? Coba. Itu produk ego itu apa? Selalu berakhir dengan penyesalan. Neraka bukan itu? Oke. Sudah pengalaman kan, Bu? Pak? Sudah pengalaman. Sebenarnya saya malas nanya karena lihat wajahnya kan gosong. Nah, mereka berteriak di neraka. Ngerti sekarang? Di mana? Di sini. Ketika apa? Ketika diri dikuasai oleh diri palsu, namanya ego. Yes? Yes, sampai sini ngerti? Sudah pengalaman kan? Sudah pengalaman? Sudah. Ya, sering atau sering sekali? Ya, saya tahu. Ya, oke, lihat sini. Nah, kemudian kita berteriak pada Tuhan, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari apa? Dari neraka ini, kegelapan pikiran, penguasaan ego. Makanya di cerita Ramayana itu jelas sekali itu. Ya, jelas sekali. Ego itu adalah penguasa negeri Alengka, namanya Rahwana. Rahwana disebut si Dasamuka, banyak wajah. Makanya orang yang dikuasai ego itu kan tidak bisa jadi dirinya sendiri. Betul nggak? Jadi orang lain aja. Betul nggak? Iya. Isin atuh. Manya pengawasan tengah mobil. Padahal teu boga. Riweuh rek ngaji oge. Betul nggak? Rental. Sugan wecek batur teh disebut mobilna loba. Supir nage ganti-ganti, betul nggak? Wah, ego mah gitu terus ya, terus membawa kita pada kehancuran. Karena tidak bisa menjadi diri sendiri. Ego itu gitu. Nah, karena sudah pengalaman, bab ini gak saya perdalam ya, sudah pengalaman. Sudah pengalaman tinggal di neraka. Tadi sering sekali kan? Oke, baik, sehari masuk berapa kali ke neraka? Jadi Bapak Ibu baru tahu ya, ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka tergantung tingkat kesadaran kita. Makanya ngaji itu yang berkesadaran. Tong loba teh ngapalkeun. Yuh, Ibu Bapak manya doa ge mah segala lengkapnya. Doa itu, doa ieu, itu luar biasa. Sadayana bahasa Arabnya. Ngarti henteu. Luar biasa. Nih teriak nih. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari apa? Dari neraka. Dari penguasaan ego. Dari penguasaan Rahwana. Kenapa? Karena Rama diri kita sudah kehilangan Dewi Sinta. Sinta itu kesadaran. Siapa yang mencurinya? Yang mencurinya itu adalah Rahwana.
si Dasamuka, si diri palsu, penguasa negeri Alengka. Maka di situ perlu bantuan Hanoman. Hanoman itu guru orang yang berkesadaran. Makanya Hanoman mencoba membuat jembatan untuk mengambil kembali Dewi Sinta dari tangannya Rahwana. Di Islam jembatan itu namanya Siratul Mustaqim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Nikmat terbesar adalah bisa berjumpa dengan jati diri kita sendiri. Begitu ketemu Siratul Mustaqim, ketemu jati diri kita sendiri. Oh, ternyata diri saya bukan yang itu. Diri saya adalah yang menyaksikan semua yang itu. Saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya bukan tubuh. Tapi saya adalah sang kesadaran. Sudah kembali tuh Sinta pada Rama, hidup berkesadaran. Tidak dikuasai lagi oleh Rahwana, si Dasamuka. Coba, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang hidup ini lebih banyak, maaf ya, munafiknya. Karena kita sering jadi orang lain daripada jadi diri sendiri. Ya, nah lanjut ya, lanjut. Ini ayat sedang cerita siapa nih? Cerita siapa ayo? Cerita orang yang sedang tinggal dalam neraka. Jadi siapa? Kalau kita bodoh baca ayatnya jadinya, oh itu orang yang sedang dalam neraka. Padahal orang. Tuh. Jadi cerita siapa Bapak Ibu? Tah gitu, ngaji metong ngadongengkeun batur, ngadongengkeun urang. Geuningan urang teh ayeuna keur di neraka. Gampang ameh, gampang tersinggung. Betul enggak? Tidak siap menerima perbedaan. Mun aya nu dipikaresep datang melekat. Aya nu dipikaresep datang ditendang. Itu neraka semua itu. Hidup menendang mencengkram, menendang mencengkram. Betul enggak? Beunghar ku beungharna susah, da sieun leungit. Timbul kemelekatan. Tuh. Waduh. Komo atuh sangsara mah nya. Beunghar we susah, komo teu bogana naon. Betul? Cager, bingung. Betul enggak? Komo mun gering tuh. Karena tidak punya kesadaran. Nah, sudah kerasa? 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 Jadi sekarang yang sedang berteriak ini siapa? Ya, yang jelas penghuni neraka. Gak mau bilang saya. Udahlah kalau gitu diganti aja. Siapa? Itu biar netral, penghuni neraka. Apa yang diteriakan? Yang diteriakan ini, perhatikan. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari sini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Jadi ini adalah kesanggupan untuk menuju area baru. Kesanggupan untuk meninggalkan zona lama. Berarti dia memasuki kesadaran baru. Oh ternyata sekarang saya tahu yang menyiksa saya selama ini bukan orang lain, tetapi pikiran saya yang salah. Padahal semua peristiwa di luar itu netral, dinilai oleh saya, ini baik, ini buruk. Yang disebut baik saya melekat padanya, yang disebut buruk saya menendang. Oh ternyata saya yang salah. Lari ke sini. Oh ternyata sakit hati itu bukan buatan orang lain. Sakit hati itu karena saya mengizinkannya itu masuk pada diri saya. Oh ternyata salah saya. Mulai sekarang apapun yang katakan orang, biarkan saja itu urusan orang dengan dirinya sendiri. Saya tidak mau masukkan apa kata orang pada diri saya. Cerdas? Dengarkan kajian saya yang terakhir kemarin. Menanggapi perilaku yang tidak cerdas dengan cara yang cerdas. Ya. Saya perhatikan Bapak Ibu yang sering ngaji sini sudah mulai lihat ya. Wajahnya sudah mulai aya remang-remang lah. Rada caang gitu sedetik. Rada ya. Rada teh acan. Ya. Ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Dia itu sudah banyak melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya dia itu bukan mengeluarkan dia dari neraka, malah memerosokkan dia ke dalam neraka karena dikuasai oleh ego.
Coba Bapak Ibu, lihat saya semua. Kita ngasih sesuatu aja pada orang. Kalau ego yang menguasai, ingin orang berterima kasih pada kita. Ingin orang baik sama kita. Tuh. Ketika orang tidak berterima kasih kepada kita, si ego langsung ken sia, moal dibere deui. Tuh. Ego tuh begitu, ego tuh transaksional, minta timbal balik. Tapi kalau kesadaran dari dalam, Sang Maha yang dari dalam, Sang Maha tidak butuh penghargaan. Sang Maha tidak butuh terima kasih. Kenapa? Sang Maha tahu kalau dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Saya memberi bukan untuk orang lain, untuk diri saya. Malah saya berterima kasih ada orang yang mau menerima pemberian saya. Itulah kesadaran. Begitu dikalikan kesadaran, apa yang terjadi? Saat memberi tidak merasa kehilangan uang. Kenapa? Karena dia tahu dia memberi pada dirinya sendiri. Uangnya semakin berkah datang. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Makanya orang yang dikuasai ego, lihat susah hidupnya.